Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul You're Killing Me 2023. Menceritakan tentang seorang remaja yang hadir di dalam pesta orang kaya. Awalnya sih berjalan lancar ya, dia juga sangat menikmati pesta. Tetapi setelah ada kejadian yang tidak disengaja, disitulah mulai terkuak kejahatan yang selama ini disimpan. Penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan berlatar di sebuah sekolah di mana ada beberapa siswa-siswi yang cukup menonjol di sekolah. Di antaranya Eden, siswi cantik, dan temannya bernama Zara. Sedangkan di kelompok geng lain ada Scott, siswa paling kaya, di mana ayahnya Scott adalah anggota kongres. Scott mempunyai dua teman sohib yang bernama Gutch dan Kendra. Selesai sekolah, Eden mencoba menghampiri gengnya Scott, di mana Eden ingin ikut hadir di sebuah pesta yang akan diadakan oleh Scott. Scott pun tidak keberatan dan mengizinkan Eden ikut hadir di pestanya. Kemudian malam itu juga Eden dan Zara diantar ayah Eden yang bernama Joel untuk pergi ke pesta Scott. Setibanya di tempat tujuan, Kendra menghampiri Eden dan Zara, di mana ia meminta mereka atau siapa saja yang baru hadir di pesta untuk menaruh ponsel mereka di kotak sampai pesta selesai. Hal itu pun dilakukan agar semua pengunjung benar-benar menikmati pesta. Lalu Eden dan Zara sempat beberapa menit menikmati pesta dan menari. Namun kemudian mereka pun menghampiri Scott dan Gutch. Di situ sempat mereka berempat mengobrol satu sama lain. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang mau merusuh saat pesta berlangsung. Ia bernama Tanya. Sambil teriak-teriak, Tanya mencari adiknya yang bernama Melissa hilang entah kemana. Melissa bersekolah di satu sekolah yang sama, di mana dia berteman dengan Eden dan gengnya Scott juga. Sebelum wanita itu membuat kekacauan, Eden berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Scott pun meminjamkan mobilnya untuk Eden. Kemudian selesai mengantarkan, Scott mengajak Eden untuk melihat-lihat rumahnya yang begitu mewah. Karena memang Scott anak orang kaya, dia selalu bersikap seolah-olah cool di depan Eden. Kemudian Scott pun mengajak Eden untuk bermain game santai sambil menikmati pesta. Namun tiba-tiba Zara datang dengan kondisi yang sudah abok. Di situ Scott meminta Zara untuk beristirahat di kamar atas rumahnya. Eden yang mengantarkan Zara ke atas kamar tidak sadar. Di kamar itu juga terdapat Gutch yang sedang asik menikmati narkoboy. Bagaimana tidak asik, kamar itu menyediakan barang seperti itu, seolah-olah surga duniawi bagi Gutch. Lalu setelah Eden pergi meninggalkan Zara sendirian, Gutch keluar dan melihat Zara yang abuk parah. Ia pun berniat natskal, di mana memanfaatkan Zara yang abuk untuk foto-foto. Sebelum sampai berbuat yang enggak-enggak, tiba-tiba Eden datang kembali untuk mengecek temannya itu. Gutch yang sontak kaget tidak menyadari bahwa ponselnya tertinggal di kamar. Di situ Eden pun otomatis melihat ponsel Gutch dan melihat foto Zara bersama Gutch. Namun semua itu teralihkan di mana Eden melihat ada sebuah video yang berisi Melissa di dalamnya. Eden yang berubah menjadi serius mencoba melihatnya. Di dalam video itu, terlihat gengnya Scott mengajak Melissa yang habis pulang sekolah untuk bergabung ke mobilnya. Merasa tidak curiga, Melissa mau-mau aja diajak ikut bersama mereka. Namun sayangnya sebelum Eden bisa menyelesaikan video tersebut, ponsel Gutch lowbat dan mati total. Semua ini semakin membuat Eden penasaran dan curiga kepada gengnya Scott bahwa mereka ada sangkut pautnya dengan hilangnya Melissa. Sementara itu, Gutch yang sadar meninggalkan ponselnya memberitahu hal itu kepada Scott dan Kendra. Seketika mereka pun berubah menjadi serius dan segera mengambil ponsel tersebut. Scott dan gengnya sampai di kamar Eden. Di situ dia mencoba baik-baik meminta izin masuk untuk mengambil ponsel Gutch ke dalam kamar tersebut. Eden yang tahu bahwa mereka ini nggak beres, dia sangat hati-hati dan membuat alasan untuk tetap di dalam kamar dan menyimpan ponsel tersebut. Gutch yang baru ingat bahwa dia lupa membuat kata sandi sangat panik dan hal itu membuat Scott dan Kendra menjadi kesal karena betapa cerobohnya Gutch. Lalu geng ini pun mulai mendesak Eden untuk masuk ke dalam kamar. Eden akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa dia melihat isi video Scott.
Mendengar hal itu, geng Scott mengaku bahwa mereka tidak melakukan apapun kepada Melissa. Tentu saja Eden tidak percaya. Lalu Eden pun mendesak agar Scott mau mengambilkan charger. Jika tidak, dia akan teriak agar pengunjung pesta tahu. Tanpa pikir panjang, Scott, Goods, dan Kendra saat itu juga mengusir semua pengunjung pesta agar Eden tidak bisa meminta tolong. Melihat gengnya Scott di luar, Eden tidak mau membuang kesempatan untuk keluar dan mengambil casan. Namun di saat ingin masuk, Goods berusaha menahan Eden. Lalu Scott dan Kendra datang dan dia berhasil sebagian menarik charger Eden. Eden berusaha menarik charger tersebut, tapi sayangnya charger itu akhirnya putus dan usaha Eden sia-sia. Tidak mau menyerah, Goods mencoba mendobrak pintu kamar. Hantaman-hantaman keras sudah berusaha dilakukan, tetapi pintu itu begitu kuat. Tidak ada hasil, Scott pun memerintahkan Goods untuk mencari jalan lain melalui jendela luar. Sementara itu, Eden yang terjebak di dalam berusaha menahan pintu itu dengan lemari. Dan di waktu yang bersamaan Zara sadar dari aboknya, tapi dia masih sedikit mual dan muntah di kamar mandi. Di situ dia melihat Goods dari jendela yang meminta masuk. Karena Zara masih belum tahu apa yang sedang terjadi, ia pun dengan polosnya membukakan jendela dan mengizinkan Goods masuk. Kemudian Goods pun pergi menemui Eden yang kaget melihatnya dari mana Goods bisa masuk. Di situ Goods berhasil menemukan ponselnya dan mencoba memberikannya kepada Scott. Tapi Eden tidak membiarkannya. Ia pun memukul Goods hingga pingsan dan berhasil kembali merebut ponsel tersebut. Habis batas kesabaran, Scott mengambil kampak dan membobol pintu. Scott dan Kendra berhasil masuk, tapi Eden dan Zara keburu bersembunyi di kamar mandi sambil membawa Goods untuk disandra. Eden merendam Goods di bathtub, lalu dia pun mengancam Scott bahwa Goods akan disetrum. Mau tidak mau, Scott harus mendengarkan Eden agar Goods tetap aman. Sementara itu, Eden dan Zara sedikit berdebat di mana Zara bingung apa yang sebenarnya dilakukan Eden. Di saat mereka berdua masih berdebat, tiba-tiba listrik dimatikan oleh gengnya Scott. Sekarang mereka tidak bisa membuat sandraan. Eden berpikir untuk rencana lain, di mana dia akan keluar melalui jendela. Namun, Kendra pun berusaha masuk melalui jendela. Akan tetapi, hal itu membuat Zara kaget dan tidak sengaja Kendra jatuh dan tertusuk pisaunya sendiri. Kemudian Eden pun turun dan berusaha untuk menolong Kendra. Eden meminta ponsel Kendra untuk mencari bantuan. Namun tidak lama Scott muncul dan mengejar Eden. Beruntungnya Eden mampu memanjat kembali dan masuk. Sementara itu, Scott membawa masuk Kendra yang terluka. Luka yang diderita Kendra cukup serius. Dia terus mengeluarkan darah. Jika tidak cepat ditolong, Kendra akan kehabisan darah dan tewas. Kendra merasa dirinya sudah tidak kuat. Ia pun meminta Scott untuk menemani. Tetapi di situ, Scott seolah-olah tidak peduli dan dia memilih meninggalkan Kendra untuk mengejar Eden. Sementara itu, Eden akhirnya memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Zara. Dengan video itu, Eden akan membuktikan bahwa Scott dan gengnya adalah dalang di balik hilangnya Melissa. Eden berencana akan membawa bukti itu kepada polisi. Namun Zara yang mengetahuinya memilih keputusan lain, di mana dia akan berusaha memberikan ponsel itu kepada Scott agar mereka berdua bisa pergi dan selamat. Eden dan Zara yang berbeda keputusan membuat mereka malah berkelahi. Di sisi lain, Julian sedang santuy melihat anak-anak pengunjung pesta baru saja pada pulang. Tetapi ia heran tidak melihat keberadaan Eden. Ia pun khawatir dan memutuskan untuk menjemput mereka ke tempat Scott. Setibanya di sana, Joel heran kenapa rumah Scott sepi seperti tidak ada orang. Joel pun masuk dan akhirnya dia bertemu dengan Eden. Secara tiba-tiba, Scott memukul ayah Eden dan memintanya untuk mengembalikan ponsel tersebut. Mau tidak mau daripada ayahnya dalam bahaya, mereka pun menyerahkan ponsel itu kepada Scott. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu Scott pulang yang bernama Dermot dan Anne. Orang tua Scott heran apa yang sebenarnya terjadi. Orang tua Scott pun berusaha menenangkan situasi dan memberikan kesempatan untuk pihak Eden menjelaskan. Eden menjelaskan semuanya apa yang dilakukan geng Scott kepada Melissa pada malam hilangnya Melissa. Meskipun Scott anak nakal seperti itu, tetapi orang tua Scott menjunjung tinggi keadilan.
Kemudian Scott membawa orang tuanya untuk melihat Kendra, dan ternyata di situ Kendra sudah tewas. Scott menyesal atas tewasnya Kendra. Setelah Dermot dan Anne mengetahui apa yang sudah terjadi, mereka mengajak pihak Eden untuk santai dan diberikan minuman agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Di situ ternyata orang tua Scott mencoba menyogik pihak Eden dengan uang agar mereka bisa memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Scott. Memang keluarga Eden sangat membutuhkan uang, apalagi dia ingin sekali mendapatkan beasiswa di sekolah impiannya. Tapi meskipun demikian, Eden tetap akan membela kebenaran, di mana dia ingin sekali menyelesaikan untuk menit video itu sampai selesai dan membuat keputusan. Eden akhirnya mengambil ponsel itu dan menontonnya bersama Zara dan Joel. Di ending video itu, ternyata Melissa berusaha pergi, namun gengnya Scott tidak membiarkannya sehingga Scott nekat menabrak Melissa dan membuatnya tewas. Panik dengan apa yang mereka lakukan, Scott dan Kendra membuang jasad Melissa, sementara Goods masih tetap merekamnya. Mengetahui fakta yang sebenarnya, Eden pun membulatkan tekadnya untuk pergi sambil membawa barang bukti tersebut. Keluarga Scott tidak bisa berbuat apapun. Mereka terpaksa membiarkan Eden pergi. Namun, ternyata mereka sudah dibius. Sebelumnya minuman mereka telah diberikan obat. Eden, Zara, dan Joel pingsan. Kemudian begitu mereka tersadar, mereka dibawa ke suatu tempat yang jarang ada orang. Obat yang keluarga Scott berikan membuat mereka lumpuh sementara. Di situ Eden hanya bisa memohon untuk Scott berhenti. Dan kelakuan keluarga ini tidak sampai di situ saja, di mana mereka tega membunuh Goods juga, karena dialah yang membuat masalah dengan merekam kejadian tersebut. Begitu rencana mereka sudah matang, keluarga ini menenggelamkan mobil beserta kelompok Eden dan para jasad di dalamnya. Beberapa saat kemudian, beruntung Eden dan Zara bisa selamat. Namun sayangnya Joel tidak bisa ditolong dan tewas terjebak di dalam mobil. Lalu Eden dan Zara berpisah. Setelah peristiwa itu, akhirnya polisi menemukan 3 jasad yang ada di dalam mobil itu. Sementara di sisi lain, tanpa diduga, Eden ternyata datang ke kediaman Scott untuk balas dendam. Dermot dan Anne berhasil dibunuh, tapi sempat ada perlawanan dari Anne, tapi Eden berhasil membunuhnya dengan setruman listrik. Beberapa saat kemudian, Scott yang baru saja pulang ke rumah kaget melihat kedua orang tuanya sudah tewas. Tanpa pikir panjang, dia mengambil senjata untuk mencari pelakunya. Scott pun berlari keluar, dan di luar ternyata sudah ada Eden yang siap menabraknya. Eden berhasil menabrak Scott, namun dia sendiri terkena luka tembak di bahunya. Akibat luka itu, Eden tidak bisa bergerak bebas dan lemas. Scott berusaha ingin membunuhnya, akan tetapi di waktu yang tepat Zara datang untuk menolong Eden. Sementara itu, Scott mendapatkan luka serius di kepalanya dan tewas. Film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari You're Killing Me. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.